Tidak ada istilah P3K untuk kalian semua, sepakat? Tidak ada kata mundur, kalian semuanya harus di PNS-kan, sepakat? Syederalun, Ketua Komite 1 DPD RI yang juga Senator asal Aceh Fahrul Razi menerima aspirasi 164 anggota Satpol PP WH yang tergabung dalam FKBPPPN atau Forum Komunikasi Nasional Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara yang diberhentikan kontrak di Aceh Tamiang mendapat respon cepat dari senator yang dikenal vokal dan keras ini. Senator Fahrul Razi dalam pertemuan bersilaturahmi dan menyampaikan aspirasi di Aceh Tamiang dengan DPD FKBPPN di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang pada 10 Desember 2023. Senator Fahrul Razi dihadapkan dengan para Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tamiang kembali tegas menyatakan akan memperjuangkan nasib tenaga honorer agar diangkat menjadi PNS sebagaimana aturan pemerintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang ASN termasuk nasib Satpol PP WH, tenaga pendidikan, kesehatan hingga tenaga administrasi menjadi pegawai melalui aparatur sipil negara di Aceh. Fahrul Razi dalam sidang ke depan akan mengundang Mendagri dan Menteri PAN-RB RI untuk mencari solusi dari masalah ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, mungkin sudah kenal semuanya. Ya, saya 3 tahun berturut-turut menjadi Ketua Komite 1. Tahun keempat saya berhenti karena ibadah haji dan sebagainya. Tahun kelima saya dipercaya lagi menjadi Ketua Komite 1. Selama saya menjadi Ketua Komite 1, saya Ketua Pansus Revisi Undang-Undang ASN. Ya. Dan hari ini saya juga menjadi Ketua Pansus Revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Saya juga di waktu yang sama menjadi Ketua Pansus Revisi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, di waktu yang sama juga hari ini saya juga Ketua Pansus Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi seorang putra Aceh hari ini yang menjabat sebagai Ketua Komite banyak dipercaya menjadi Ketua Pansus. Menjadi Ketua Pansus ini gak mudah, butuh pengetahuan, pengalaman, dan juga ahli hukum. Nah, kalau misalkan PNS itu ada jaminan sampai di hari tua. Kalau ASN itu tidak. ASN itu adalah sebenarnya tidak seperti PNS. Artinya apa? Perintah Undang-Undang 256, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000, Undang-Undang 23 tahun 2014 memerintahkan negara, memerintahkan kepada pemerintah bahwa yang namanya Satpol PP itu harus PNS. Nah, kita kawal, katanya dijanjikan PP. Nah, dalam proses perjalanannya, ya, ternyata sampai sekarang itu masih dalam bentuk honorer. Nah, perkembangannya itu kemarin mencuat ketika kita membahas undang-undang ASN disahkan. Jadi bukan hanya fungsinya sebagai penjaga pemerintahan. Kalau saya hari ini dikirim dari pusat, hanya untuk memutuskan kontrak pegawai, honorer dan sebagainya, anak SD juga bisa menjadi PJ di seluruh Indonesia, benar nggak? Kalau saya hari ini memutuskan kontrak, berarti saya tidak mampu mengelola daerah sebagaimana perintah undang-undang, benar nggak? Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin katakan bahwa persoalan ini bukan persoalan main-main. Kalian pulang dari sini, susu anak kalian menunggu, pampers anak kalian menunggu. Dan mohon maaf, ini bukan tahun politik, tapi saya tidak ada urusan sama politik. Saya memperhatikan masalah keluarga, saudara-saudara yang ada di rumah, bukan saudara-saudara sekalian. Mohon maaf. Kalau ada masalah, saya turun. Kalau ada masalah, banyak hal lain yang bisa saya kerjakan di Jakarta. Oleh karena itu, saya bilang ini masalah besar, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ini mohon maaf ya, saya sudah kumpulkan FKB P3N itu nanti bulan Januari di Jakarta dalam waktu dekat ini, dan untuk Aceh kemarin saya berkumpul di Biren. Tidak ada istilah P3K untuk kalian semua, sepakat? Tidak ada kata mundur, kalian semuanya harus di PNS-kan, sepakat? Tidak ada satu langkah pun mundur, karena ini adalah perintah undang-undang yang kita perjuangkan hari ini. Pegawai negeri sipil buat teman-teman semua, sepakat? Bukan kampanye saya, Mama. Bukan, ini adalah saya menjanjikan
perintah undang-undang, Bapak. Perintah undang-undang. Jadi teman-teman hari ini harus di PNS-kan. Oleh karena itu, mari kita berjuang bersama. Siap? Ya. Saya minta kalian apapun koordinasi, saya ikuti terus perkembangan dan kami juga ikuti perkembangan. Secara nasional juga kita udah ini sama Pak Menteri kami akan melaporkan dalam waktu cepat. Ya. Yang pasti tidak bisa dilakukan sewenang-wenang buat kalian urusan kontrak. Kalaupun kalian diputuskan kontrak, mau kontraknya dilanjutkan bulan 2, bulan 3, bulan 4, gaji kalian wajib dari bulan sebelumnya sampai ke depan wajib dibayar. Sepakat?